itu juga yang sebenarnya menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita menciptakan pemain hebat. Orang bilang kita punya 240 juta orang, nggak bisa memilih pemain. Tapi yang menciptakan pemain itu kan nggak semua orang, harus punya pelatih dulu. Makanya saat sekarang Betul. yang pertama adalah pelatih, kemudian sejalan dengan infrastruktur, baru kita bicara IT, teknologi, sains, dan lain-lain. Yang salah satu pembina saya dulu pada saat Primavera, manajer pada skala, dia melihat potensinya, kok kamu masuk kantor sih, kenapa harus kerja di kantor, bisa kan di lapangan segala macam. Ya, dia sarankan untuk mengambil lisensi. Akhirnya di 2008 saya ambil kursus lisensi C. Hmm, 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 Saya belajar menjadi pelatih di situ dengan kursus terlebih dahulu, hmm, bukan terjun sebagai pelatih. Setelah saya lulus di lisensi C, diminta membantu salah satu program kelompok umur U12 waktu itu, AFC Futuro itu, AFC Future di Malaysia. hmm. Saya ikut sebagai asisten coach Mundari Karya waktu itu. Nah, berjalan terus saya mengambil lisensi B, kemudian kembali diminta membantu tim nasional U14, asisten U16, kemudian saya di 2011 sampai 2011 ya. 2011 sampai 2013 Hmm. saya akhirnya 13 sampai 15 saya akhirnya membawa tim yang ke Uruguay. Hmm, hmm, hmm. Jadi sebagai pengelola yang mengelola yang membawa tim ke Uruguay. Jadi ketika saya ke Primavera dibawa oleh teman saya ini, kemudian dia meminta bantu dan mengajarkan saya untuk bagaimana mengelola tim, membawa tim untuk berlatih di luar seperti waktu saya Primavera. Hmm, 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 hmm. Nah, coach, kalau mau jadi pelatih nih, kan tadi kan coach bilang ada ngambil kepelatihan ya, C, ada nanti ada yang B juga. Itu sebenarnya kalau misalnya saya nih, saya kan bukan orang sepak bola nih, saya nggak pernah jadi pemain sepak bola secara profesional lah ya. Itu bisa nggak sebenarnya sih? Memungkinkan nggak sih, coach? Bisa pelatih kalau untuk di level grassroots lah ya, Hmm, itu siapapun bisa menjadi seorang pelatih. hmm, Yang penting syaratnya adalah dia mengerti dengan aturan sepak bola. hmm, Dia mengerti bagaimana membuat latihan. hmm, hmm, Itu untuk di level grassroots. Tapi untuk masuk ke level sekolah sepak bola, dia minimal mempunyai lisensi D. D itu adalah paling basic. hmm, Itu dia melatih usia 9-10 tahun ke bawah. Kemudian lisensi C itu dia melatih usia 16 ke bawah. hmm, Kemudian lisensi B itu dia bisa melatih 18-19 tahun ke bawah dan sudah bisa masuk ke level level profesional Liga 2 A. Dia bisa menjadi pelatih, dulu bisa menjadi pelatih Liga 1, divisi utama, sekarang sudah menjadi asisten. Bahkan sekarang yang tertinggi adalah pro. Dan hmm, hmm, alhamdulillah hmm. saya mendapatkan lisensi pro berbarengan dengan instruktur saya C, berbarengan dengan pelatih-pelatih senior yang ada sekarang, Coach RD, Aji, Hmm. Dodo, sama Ilmaizar dan lain-lain. Mm-mm. Mm-mm. Dan Jadi dengar-dengar kalau katanya Coach Yayan ini yang paling ini ya, nilainya paling tertinggi nih katanya nih. Kalau nih. ah, saya pikir itu yang bisa menjawab mungkin ya strukturnya lah, ya kan. Hmm, 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 Yang saya lakukan pada saat kursus pro itu adalah hmm, bagaimana mengoptimalkan potensi yang saya punya, kemudian belajar dari instruktur, belajar dari pelatih-pelatih senior. Memang tuntutan di pro itu hanya, instruktur itu hanya 5%, jadi hmm, 95% atau 90% itu adalah eh, aktivitas kreativitas dari pelatih peserta itu. hmm, Nah, hmm, mungkin saya kebetulan dari C, B, dan A itu selalu mendapat rekomendasi. Artinya peserta yang
nilainya paling tinggi atau 3 besar itu selalu mendapatkan rekomendasi untuk segera bisa lanjut ke level yang berikutnya. Ya, saya ketika mendapatkan B di tahun 2008, ya 2008 itu C, kemudian 2011 saya B, kemudian baru ada lagi A itu di 2017. 2017, dari 2017 ke 18 saya selesai langsung diminta ikut pro di 2018 ke 2019. Jadi itu yang membuat saya beruntung karena saya tidak jauh jaraknya. Ketika saya A, kurang lebih 4-5 bulan saya udah langsung A pro. Sementara pelatih-pelatih yang lain yang ikut A pro itu dia mendapatkan A-nya sudah puluhan tahun. Kemudian keilmuannya kan mesti di-upgrade. Kemudian yang kedua, coach-coach yang lain itu disibukkan dengan menjadi pelatih kepala di klub masing-masing. Jadi fokusnya pasti terbelah lah. Gitu. Itu kalau saya pernah lihat ya dulu tuh di Italia ya. Kalau kayak contoh kayak Ancelotti, kayak misalnya juga yang lain-lain itu ya, ketika mereka itu mau lulus sertifikat kepelatihan, mereka tuh kayak bikin semacam skripsi gitu ya. Di sini juga sama ya, Coach? Ya, sama-sama. Kalau pro itu, kita itu kursusnya itu selama 1,5 tahun. Ada 8 modul, yang setiap modulnya itu selalu ada ujian teori, ujian praktek. Nah, di ujung di modul ke-8 itu ada namanya tesis, ya, yang dikasih judulnya yang harus kita lakukan mulai dari awal sampai akhir selama 1,5 tahun itu tesis. Kemudian itulah yang menjadi bahan untuk ujian akhir. Kemudian ada yang analisa pertandingan. Jadi antara modul ke modul itu ada PR yang 10 game, 10, 12 game, 14 game, dan seterusnya. Kurang lebih ada ratusan pertandingan yang kita harus analisa. Kemudian ada juga tugas yang kita mengikuti satu tim dalam satu musimnya. Itu apa saja yang dilakukan oleh pelatihnya, mulai dari pre-season persiapan sampai dia bisa akhir musim dengan kondisi seperti itu. Terutama ketika tim-tim itu menghadapi banyaknya kompetisi di setiap pekan yang dia mainkan. Misalnya saya kebetulan dapat timnya adalah Manchester City. Saya harus mau lihat bagaimana persiapan Manchester City di awal musim, pembelian pemain, kemudian bagaimana dia beradaptasi dengan banyaknya kompetisi, misalnya IPL, FA Cup, Carabonero, kemudian Liga Champion. Bagaimana dia mengatasi padatnya kompetisi, bagaimana dia merotasi pemainnya, bagaimana dia membuat latihannya, dan bagaimana dia membuat recovery terhadap pemainnya. Itu kita follow tim namanya. Itu ngikutinya selama satu musim. Nah, itu harus kita presentasikan di modul 8 di akhir itu poin-poin semua, tesis tadi, analisa game, follow tim, kemudian yang terakhir adalah ujian praktek di tempat atau di klub kita. Jadi si instruktur itu datang, jadi instruktur itu kasih jadwal kita tanggal sekian, saya mau lihat kamu latihan dengan timmu. Kebetulan saya waktu itu adalah direktur tekniknya Bayangkara, jadi saya minta waktu saya tes itu, instrukturnya sudah datang, lapangan dan pemain sudah disiapkan. Saya minta waktu tanggal itu untuk saya memberikan materi latihan mulai dari awal sampai terakhir. Itu ujian langsung. Instrukturnya yang keliling ke tempat di mana kita bekerja, di mana kita menjadi pelatih. Nah, berarti Coach Yayan ini dong, melihat bagaimana Pep Guardiola itu mempersiapkan timnya, juga bagaimana taktiknya dan segala macam. Nah,
apa yang coach yang dapat nih dari selama ngikutin City dan Pep Guardiola selama semusim itu? Banyak hal ya kalau saya Hmm. melihat bagaimana Pep bekerja itu Hmm. sangat detail, bahkan dia termasuk pelatih yang kalau di luar itu kan manajer coach. Betul, manajer sama coach juga. Rata-rata manajer coach itu tidak melatih. Hmm. Hmm. Tapi Pep itu dia yang melatih, dia yang turun langsung. Karena kalau kita bicara Alex Ferguson itu tidak pernah datang ke tempat latihan. Betul, Dia betul. menyerahkan kepada asistennya untuk melatih, dia mendapatkan report. Nah, ada juga yang kayak Capello, dia tidak melatih tapi dia hadir menonton latihan, dan ketika dia datang semua asisten 12 asisten datang lapor, dan kalau baru dia putuskan ini latihan individu, ini latihan gym, ini latihan ini, kemudian tambah ini dan segala macam. Tapi Pep adalah personal yang dia pengen selalu dekat dengan pemainnya. Dan bahkan kalau kita lihat dia selalu mempunyai waktu minimal 6 jam untuk melihat video latihan dan video pertandingan yang menjadikan bahan dia untuk berinovasi terhadap bagaimana merubah situasi dalam pertandingan. Bahkan kalau saya lihat Pep ini beradaptasi dengan situasi sebenarnya di Inggris yang setelah dia dari Barcelona dengan tiki-takanya, kemudian dia ke Jerman, ke Munchen, lebih attacking play, kemudian datang ke Inggris yang banyak sekali pelatih dengan gaya permainan yang berbeda. Dia mencoba memberikan warna tersendiri dengan tetap penguasaan bola selama mungkin, tapi dengan bagaimana merubah beberapa posisi, misalnya istilah infiltrated fullback, di mana dia memainkan back kirinya itu tidak menyerang lurus ke depan, dia memainkan back kirinya itu masuk infiltrate ke dalam menjadi gelandang bertahan. Back kiri dan back kanan itu karena menurut dia itu lebih dekat pergerakannya ketimbang back ini naik ke atas kemudian meninggalkan ruang di belakang, daripada dia masuk ke tengah, yang tengah ini yang ke atas. Jadi gelandang yang tengah ini yang keluar ke sayap, sehingga pergerakan back ini cuma 5-10 meter ke tengah, kemudian yang tengah ini ke samping juga 5-10 meter. Dibandingkan kalau ini naik ke atas bisa 20 meteran, terus bekerja lebih ekstra untuk kembali lagi. Itu salah satu temuan dari Pep Guardiola yang saat sekarang mulai diadaptasi oleh orang, dan banyak muncul ide-ide baru yang kalau kita bicara Arteta sekarang dia bermain 3 atau 4 center back yang kirinya ini adalah pemain back kiri yang dimainkan selalu sampai ke lapangan tengah, kemudian melakukan early crossing, dia crossing selalu dari sisi kiri di tengah lapangan, jadi tidak sampai ke pinggir lapangan atau late crossing. Begitu juga bagaimana perpindahan antara gelandang yang dimiliki oleh Pep kadang-kadang dengan tidak memakai striker nomor 9 atau false 9, number 9, itu tetap menjadi hal yang sangat vital di Manchester City, dan bagaimana Pep sangat detail dalam hal koreksi di dalam lapangan, baik pertandingan maupun latihan. Kemudian bagaimana dia merotasi semua pemainnya, dan dalam pembelian pemain waktu 2019 itu Pep menghabiskan banyak sekali pembelanjaan pemain belakang. Ini jarang dilakukan oleh pelatih IPL. Dia membeli hampir 6 pemain belakang. Dan itu adalah merupakan salah satu kunci suksesnya, karena dia membeli pemain-pemain belakang yang bisa melakukan build up. Nah, pemain belakang yang bukan hanya merebut bola saja, tapi memulai serangan dari sana. Dan itu dibuktikan dengan beberapa kali umpan yang dilakukan oleh pemain belakang itu menjadikan sebuah gol. Dan ketika hadirnya jajan pressingnya Jurgen Klopp,
Mereka mengatasi dengan pressing di atas itu atau press build up-nya jajan pressing itu dengan bermain long passing di belakang pertahanan lawan. Jadi kalau ya alhamdulillah bukan saya sombong kalau bicara Pep, saya hafal apa yang dia lakukan, bahkan detail sekali saya mengikuti di tahun 2019 itu. Ngomong-ngomong soal Pep ya, Pep itu kan sebenarnya kan dulunya juga ya kita tahu dia pemain hebat lah di Barcelona sebelum ada Xavi kan playmaker di Barcelona kan dia ya. Terus tiba-tiba dia muncul jadi pelatih pas 2008-2009 pas Barcelona sebenarnya lagi kacau-kacaunya gitu kan. Dan treble itu jujur ya buat saya Barcelona tuh paling ngeri tuh pas lagi Pep latih sih. Itu gila banget. Ya. Apalagi pas lagi trionya yang Messi, Eto'o sama Thierry Henry, wah itu sih gila sih. Itu tuh serem banget lihat mereka bertiga itu. Betul. Dan itu sekarang yang dipertahankan oleh Pep kan, mereka kan mengandalkan kecepatan 3 pemain depannya selalu kan. Sekarang kan pemain-pemain muda itu yang ada di depan, bahkan dia melihat Aguero sudah tidak produktif kan tidak diperpanjang oleh Pep. Iya. Betul. Makanya sekarang mereka banyak main nggak pakai nomor 9 ya. Terakhir depannya tuh Bernardo Silva. Silva yang pemain ini bisa bermain di mana aja, di gelandang dan lain-lain. Saya baru ingat nih coach, kemarin waktu itu saya pernah lihat Thierry Henry itu pernah ngejelasin bagaimana Pep itu tuh menerapkan strateginya ya. Kan Thierry Henry itu biasanya kan ditaruh di penyerang kiri ya, striker penyerang sebelah kiri kan. Waktu itu dia pernah cerita, kalau Pep itu adalah orang yang benar-benar sangat, kalau lu punya posisi lu di kiri, lu harus stick di kiri, lu nggak boleh kemana-mana. Kalau sampai lu melebar kemana-mana, ninggalin posisi lu, udah lu langsung gue tarik. Dan waktu itu pernah di kejadian. Jadi si Thierry Henry itu mungkin karena dulu mungkin di Arsenal kan dia cukup free roll ya sebenarnya, walaupun dia lebih banyak di daerah kiri ya, kalau pas lagi di Arsenal ya. Dia ninggalin posisinya. Nggak lama langsung sama Pep diganti. Dan dia baru sadar, oh ternyata dia ninggalin posisi dia di kiri. Dan Pep ternyata nggak mau itu ya. Ya, itu terlihat dengan beberapa pemain yang kalau kita lihat mereka akan mengandalkan selain Bernardo Silva kan ada Fernandinho tuh yang gelandang bertahan dia. Itu sebenarnya salah satu pemain yang kunci karena itu pemain yang mengunci lini tengah. Sama Kevin De Bruyne. Itu pemain yang selalu tidak banyak boleh keluar. Jadi dia bermain di dalam sama David da Silva dulu. Kan kiri dan kanannya itu selalu itu. Dan itu pemain yang selalu dijaga oleh Pep untuk tidak terlalu melebar. Dan itu membuahkan hasil karena ketika Aguero atau lini depan mereka Sterling tidak bisa memecah kebuntuan atau tidak bisa masuk, kan dua gelandang ini yang selalu banyak menciptakan gol. Betul. Nah, mereka memanfaatkan sisi samping itu untuk memang membuat overload. Jadi menang jumlah orang di sisi samping karena menurut Pep di samping itu tidak terlalu banyak lawan. Kalau di sisi kiri hanya ada bek kiri, di sisi kanan ada bek kanan. Maka sisi itu yang harus banyak dieksplor. Maka itulah salah satu kunci di mana Pep itu lebih banyak bermain itu diagonal. Jadi bukan direct, tapi dia diagonal ke samping dengan memanfaatkan pemain-pemain cepatnya di sisi samping itu. Dan kalau saya perhatikan, Pep itu kebanyakan pemain-pemainnya jarang yang ini ya, secara postur badan tuh gede-gede ya. Ya. Kebanyakan pemainnya kecil-kecil loh. Dari zaman Barcelona di Munchen juga. Ya. Karena menurut Pep kan itu tadi, penguasaan bola itu penting sekali. Jadi yang utama buat dia bagaimana pemain belakang mulai dari penjaga gawang malah harus bisa main dengan kaki. Kita masih ingat penjaga gawangnya nggak bisa main dengan kaki, keluar. Joe Hart ya, ditendang langsung. Iya. Kemudian Ederson yang lebih baik dengan kaki, walaupun kadang-kadang golnya justru dengan kesalahan tangkapan dan lain-lain. Dia lebih suka pemain seperti itu karena dianggap kiper itu adalah pemain lapangan.
Kemudian bagaimana permainan City itu yang melakukan possession football tapi memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain dengan cepat, kemudian mencari peluang dengan memanfaatkan terbongkarnya pertahanan lawan dengan killing passing. Nah, butuh pemain cepat untuk bisa mendapatkan momen yang sedikit dengan ruang yang sempit itu. Makanya untuk level gelandang dia nggak perlu pemain yang cepat, tapi untuk striker dia butuh orang yang sangat cepat untuk bisa memanfaatkan sepersekian detik momen di saat orang lengah sedikit, kemudian hanya ada jarak yang tersisa sedikit. Ini berarti memang membuktikan kalau Coach Ian nih sangat ini banget ya, sangat Pep banget nih. By the way, Coach, kalau menurut Coach Mourinho gimana nih? Kok Mourinho kayak kelihatannya menurun banget ya? Salah satu saingannya Pep ini kan sebenarnya Mourinho. Saya melihat OC itu berubah ya dari ketika dia treble di Inter. Ya, kemudian dia juara di Chelsea, kemudian di Madrid ya. Itu lebih terasa bahwa memang dia lebih mengutamakan compact defense. Saya nggak bilang parkir bus ya, itu bukan bahasa sepak bola menurut saya. Lebih kepada compact defense. Orang bilang mainnya simple, cuman bertahan. Sebenarnya sulit melatih orang bertahan secara kompak itu karena butuh chemistry, butuh bermain lama. Itulah yang dilakukan oleh timnas Italia. Makanya kalau timnas Italia kalau panggil pemain belakang pasti dari satu tim lebih banyak karena dia terbiasa bermain bersama. Nah, itulah yang dilatih oleh Jose selama sebelum terakhir di Spurs ini, bagaimana dia mengandalkan kekuatan pertahanan kemudian melakukan counter ya. Nah, di Spurs ini saya melihat agak berubah filosofinya Jose mau ini karena sekarang mereka lebih banyak memberikan pressing di lini depan. Kalau kita lihat di awal-awal musim Spurs itu bisa menang banyak itu karena dia melakukan pressing di daerah lawan, kemudian memanfaatkan Kane dan Son dengan kecepatannya bikin gol cepat. Itu kita belum pernah lihat ketika Pep memegang Inter, memegang Madrid, dan memegang Chelsea. Ketika megang 3 tim itu, ketika hilang bola, dia kembali drop back ke daerah sendiri, bertahan di daerahnya. Madrid misalnya, dia bisa menang lawan Barcelona ketika hilang bola, dia bertahan di lapangannya, kemudian counter dengan Ronaldo dan kawan-kawan. Begitu juga Chelsea mengandalkan Torres di depan. Begitu juga di Inter mengandalkan Eto'o, kan? Di Chelsea ada Drogba dengan kecepatan dan lain-lain. Tapi di Spurs tidak seperti itu. Saya melihat ada sesuatu yang coba diadaptasikan oleh Mo ketika dia datang. Mungkin dia melihat potensi tim ini ternyata tidak hanya bertahan tapi bisa melakukan pressing di atas. Ada risiko tentunya ketika pressing di atas, ada space behind the defender itu gede, besar. Nah, kalau berkaca dari tren sepak bola sekarang yang dikeluarkan oleh FIFA, sepak bola sekarang itu trennya adalah direct football. Direct football itu artinya orang bertahan, kemudian melempar bola di belakang pertahanan lawan. Nah, ini menjadi kendala bagi pertahanan Spurs yang kalau dia melakukan pressing di atas, maka jarak mereka dengan gawang lawan dekat memang kalau dia sukses. Tapi kalau dia tidak sukses, maka orang mempunyai space di belakang pertahanannya untuk beradu lari dengan pemain belakangnya. Nah, apakah pemain belakang mereka sudah siap atau tidak kuat dengan gaya permainan ini? Ini yang mungkin perlu diperdebatkan, dipertanyakan atau didiskusikan dengan pakar-pakar mungkin. Soalnya
kemarin terakhir pas lagi mereka akhirnya diseriin sama Newcastle 2-2, Mourinho kan sempat tanya, bukannya dulu Anda itu adalah ini ya, sosok pelatih yang sangat ahli mempertahankan ini ya, ke skor kan, kedudukan kan. Ya, dulu. Tapi dia dengan pemain yang sekarang, dia ngomongnya begitu. Iya. Ya, begitu saya melihatnya sih. Ya, Hmm. ada perubahan dari dia memegang 3 tim sebelumnya. Nah, kalau ngomong tentang timnas Indonesia sendiri, ini coach gimana ngeliatnya sekarang nih? Dengan kondisi pandemi, semua negara terhalang untuk berkompetisi dan lain-lain. Apalagi Indonesia 1 tahun tidak bisa bermain bola, tidak ada pertandingan dan lain-lain. Untuk khusus tim nasional senior, kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi. Yang pasti kondisinya extraordinary, jadi tidak bisa kita bandingkan dengan situasi yang normal ya. Apalagi kalau kita bicara timnas senior belum pernah main, jadi nggak ada yang bisa kita nilai. Tapi kalau misalnya kita membandingkan dengan pas zaman Coach Yayan dulu bermain dulu nih sama sekarang, gimana ya Coach? Ini kalau saya sebagai begini ya, sebagai pecinta sepak bola ya. Indonesia itu kan kalau saya lihat sekarang ini makin ke sini timnas itu makin menurun ya. Kalau dulu kalau lihat zaman-zamannya dulu 90-an tuh kita bisa ngebantai Kamboja, Laos, Vietnam. Sekarang lawan Vietnam dan yang model-modelnya seperti level mereka pun kita susah loh buat menang. Sebenarnya what's happen? Ya. Apakah mereka yang tambah kuat atau kitanya yang memang nggak kemana-mana sebenarnya? Kalau kita bicara itu sebenarnya hampir semua negara mengalami masalah. Kalau kita bicara negara adidaya sepak bola misalnya, di tiga Piala Dunia terakhir lah. Kita bicara 2010 juaranya Spanyol. Terus di 2014 juaranya Jerman. Pada saat 2010 Spanyol digdaya juara, terus di 2014 jangankan juara, jangankan final, kualifikasi grup aja, di penyisian grup aja Spanyol nggak lolos. Betul, nggak lolos. Sama juga ketika 2018 yang Jerman juara menghajar Brazil 7-1 di final itu, ketika Piala Dunia 2018 yang juaranya Prancis, Jerman di penyisian grup aja bahkan kalah dari Korea yang pelatihnya Sintayong. Bahkan sampai saat sekarang Jerman itu masih bermasalah dengan tim nasional. Yang terakhir kita dengar adalah mereka kalah 6-0 dari Spanyol. Iya, Spanyol. Ya, jadi menurut FIFA, tren sepak bola itu selalu berubah dengan siklus 4 tahun sekali. Dari mana mereka mengukurnya? Itu dari Piala Dunia, dari Piala Eropa, dan Champions League. Nah, tren sepak bola di 2010 adalah possession football. Maka yang juara adalah Spanyol dengan tiki-takanya. Tren sepak bola di 2014 itu adalah attacking football. Maka Jerman yang juara karena statistik menyatakan Jerman ketika merebut bola sesegera mungkin memainkan bola di lapangan lawan. Jadi dia mengolah bola di daerah lawan. Tren yang terakhir adalah di 2018 Prancis juara. Prancis itu dikatakan FIFA adalah Prancis datang ke Piala Dunia bukan buat menghibur, bukan mempertontonkan sepak bola yang indah, tapi Prancis datang hanya untuk juara. Kalau dilihat semua statistiknya yang dikeluarkan oleh FIFA, tidak ada satupun statistik yang mengunggulkan Prancis. Possession-nya jelek, kemudian shot-nya lebih sedikit dari tim lawannya selalu, kemudian bagaimana crossing apa dan semua soal statistik mereka kalah, bahkan ada di peringkat tengah dan di bawah. Tapi soal efektivitas mereka lebih tinggi. Dari 4 peluang mereka 3 gol. Sementara lawannya 12 peluang tidak satu pun gol. Itu yang membuat Prancis
menjadi juara. Bahkan kenapa trennya 2018 bahkan sampai saat sekarang itu adalah direct football. Mereka mengandalkan kecepatan Mbappe, kemudian pemain-pemain depan mereka yang bisa memanfaatkan kelemahan lawan ketika lawan menyerang dan mengandalkan Pogba sebagai pengumpan. Kalau kita berkaca ke level klub di tahun yang sama itu kita melihat ada kejutan di Liga Inggris di mana Leicester bisa juara dengan mengandalkan Jimmy Vardy dan Mahrez doang dengan kecepatan. Iya, betul. Bahkan tahun lalu kita masih melihat dengan direct football itu adalah Liverpool juara mengandalkan Salah dan Mane di kedua sisinya. Mungkin kesini agak berubah ini, nggak tahu apakah ini ada perubahan dari tren sepak bola karena ternyata Liverpool dengan mengandalkan kecepatan itu sudah bermasalah nih. Nah, Indonesia saya melihatnya adalah kita tidak bisa beradaptasi dengan kebutuhan dunia itu, kebutuhan tren sepak bola itu. Dan pembinaan yang kita lakukan yang sebelum-sebelumnya, karena apa yang kita dapat adalah hasil pembinaan 10-20 tahun yang lalu. Mungkin kita jalan di tempat, ya, sehingga ketika ke tim nasional, semua pelatih timnas itu komplain dengan kualitas pemain. Kok pemain timnas mesti diajarin teknik lagi ya? Kok pemain timnas ini, kok fisiknya nggak bagus apa dan segala macam. Nah ini yang menurut saya ya, koreksi saya kalau salah, menurut saya yang harus kita note untuk membuat era baru untuk 20 tahun ke depan buat saya. Sudah tidak mungkin lagi kita berharap dengan generasi senior yang ada sekarang, apalagi 1 tahun kita udah tidak berkompetisi, mau mulainya dari nol. Itu. Nah, kalau coach sendiri nih, kalau boleh milih nih, kan coach kan jebolan Primavera ya, pernah ke Italia. Apakah dengan metode seperti itu untuk sekarang ini masih efektif gak? Atau memang benar-benar harus liganya harus hidup lagi, semua dikembalikan ke liga biar mereka berkompetisi? Atau gimana, coach? Ada dua-duanya sih bisa. Kenapa dulu ada program Primavera, Garuda, atau Uruguay? Karena belum ada kompetisinya di Indonesia. Bagaimana mengangkat level pemain Indonesia selevel dengan tim nasional yang diharapkan bermain minimal ikut bermain kompetisi dalam 1 tahun itu 35-40 pertandingan. Kalau tidak ada kompetisinya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, sebaiknya pembinaan itu adalah dengan kompetisi lokal yang lebih dibina dengan baik, kemudian memberikan strata kompetisi yang sangat jelas dan jam terbang sesuai kebutuhan itu tadi. Itu buat saya itu jauh lebih baik untuk menciptakan banyak pemain muda yang ada di Indonesia sehingga hampir seluruh daerah itu bisa tercakup. Tidak lagi dengan metode belusukan, cari pemain ke daerah dan segala macam. Yang harus digalakkan adalah semua daerah itu harus menjalankan kompetisi. Karena muaranya kompetisi itu adalah kan bagaimana menghasilkan pemain yang terbaik yang melalui kompetisi. Karena cuma berlatih tapi tidak ada ajang untuk mereka mempertontonkan apa yang sudah dilatih buat pemain dan buat pelatih ini. Ya dari kompetisi. Nah, kira-kira nih kalau bayangan coach kapan nih bisa terwujud nih untuk seperti ini nih? Itu kan idealnya ya. Ya. Saya pikir saat sekarang dengan adanya Impres nomor 3 terkait percepatan sepak bola Indonesia, kalau itu ditenggarai dengan baik, kemudian dikerjakan dengan struktur yang teratur, dan ini sih kalau saya melihat ya kerjasama PSSI dan pemerintah sudah cukup baik nih. Piala Menpora, tim nasional dibiayai oleh pemerintah. Nah tinggal kan kalau di Inpres itu ada 10 kementerian terlibat termasuk PUPR.
sarana prasarana dan lain-lain. Itu juga menjadi hal yang paling penting, bahwasanya Indonesia itu tidak butuh stadion lagi. Indonesia itu hanya butuh lapangan latihan di setiap kelurahan satu, bukan stadion lagi. Kemudian bagaimana kementerian yang lain membantu fasilitas yang lain sesuai dengan ini mereka kapasitas dan tugas dan tanggung jawabnya mereka. Jadi bukan lagi kementerian itu bikin kompetisi sendiri, terus membuat kompetisi yang tidak membantu PSSI. Kan cukup dengan apa yang dibutuhkan PSSI mereka siapkan, bukan dengan membuat kompetisi. Oh, Menteri BUMN bantu PSSI dengan membuat kompetisi antar BUMN. Kan bukan itu yang diharapkan gitu loh. Apa sih hasilnya dari kompetisi antar BUMN yang main adalah orang tua-tua kan gitu. Menyiapkan misalnya infrastruktur tim nasional, mesnya, lapangannya, kan naif negara sebesar ini tidak punya fasilitas tim nasional. Sementara negara-negara lain untuk membuat tim nasional yang paling baik dan berprestasi, yang paling pertama buat mereka adalah fasilitas. Betul. Ya, kemudian bagaimana membuat semua daerah itu bisa menggalakkan kompetisi. Kan kompetisi itu jelas unsurnya, bahwasanya membutuhkan lapangan, membutuhkan biaya penyelenggaraan, membayar wasit, biaya panitia dan lain-lain. Kan kemudian lapangan untuk mereka bermain, pelatih. Saat sekarang PSSI sedang bekerja sama dengan Kemenpora atas dorongan APSSI kita ini sebagai asosiasi pelatih, sudah disetujui oleh pemerintah memberikan kursus gratis lisensi D di 34 provinsi untuk tahun ini. D. Kita berharap tahun depan lisensi C, seterusnya B, dan seterusnya, sehingga kita mempunyai banyak pelatih, karena kan lahirnya pemain hebat tentu dari pelatih yang hebat. Nah, saat sekarang masih banyak pelatih di daerah itu belum mempunyai sertifikat. Bagaimana dia bisa melatih sesuai dengan kebutuhan anak kalau tidak mempunyai keilmuannya? Jadi poin kita salah satunya adalah memperbanyak jumlah pelatih. Setelah masif baru bisa kita bicara kualitas. Dan setelah pelatih tentu ada tenaga pengajarnya, instrukturnya. Karena pelatih baik lahir dari instruktur yang baik juga. Jadi itu berkesinambungan itu urusannya. Jadi tidak hanya bicara itu saja. Bahkan kalau kita bicara sama Jepang ketika dia dibom Hiroshima Nagasaki itu, rajanya bilang ada berapa guru yang masih hidup. Kenapa guru? Katanya karena guru ini yang akan mengajarkan bagaimana filosofinya orang Jepang, hidup Jepang, dan segala macam. Begitu juga ketika dia mencanangkan program jangka panjangnya terkait sepak bola Jepang juara di Piala Dunia itu, ketika tahun 2000 dia mencanangkan 2050 dia baru bisa juara dunia. 50 tahun program yang dia canangkan. Dan itu disupport 100% oleh negara, kemudian membuat semua kursus pelatihan melalui sekolah SD. Jadi semua guru SD itu punya sertifikat pelatih. Nah, itu juga yang sebenarnya menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita menciptakan pemain hebat. Orang bilang kita punya 240 juta orang, nggak bisa memilih pemain. Tapi yang menciptakan pemain itu kan nggak semua orang, harus punya pelatih dulu. Makanya saat sekarang yang pertama adalah pelatih, kemudian sejalan dengan infrastruktur, baru kita bicara IT, teknologi, sains, dan lain-lain yang mendukung. Serta yang terakhir kompetisinya yang teratur. Nah, Coach, kalau misalnya pengen jadi pelatih nih, ngambil sertifikasi, itu gimana caranya, Coach? Kan sekarang Coach juga ketua asosiasi pelatih nih, itu gimana caranya? Ya. Bagi yang mau mengambil lisensi D, itu siapa saja bisa. Lisensi D itu saat sekarang diselenggarakan oleh Asprof di setiap provinsi, Asosiasi Provinsi PSSI Daerah di 34 provinsi. Itu kemudian lisensi C juga sama. Juga saat sekarang PSSI sudah menyerahkan diselenggarakan oleh Asprof. Jadi bukan di PSSI lagi. Tahun-tahun sebelumnya itu CBA Pro itu semua dilaksanakan oleh PSSI. Sekarang
diselenggarakan oleh daerah masing-masing sesuai kebutuhan daerahnya. Misalnya daerah Kalimantan dia butuh, kita udah punya 3 kali lisensi D nih, karena dari D itu ke C itu minimal 6 bulan. Kemudian dari C ke B itu 2 tahun, B ke A 2 tahun, A ke Pro 2 tahun. Tapi ada yang bisa fast track. Fast track itu adalah orang yang tidak harus melalui D. Siapa itu? Adalah mantan pemain timnas. Pemain timnas dia bisa langsung C, dia nggak harus D. Nah, itu tinggal mengikuti tangga itu aja sih sebenarnya. Kemudian dari satu kursus ke kursus, misalnya dari D ke C, dia untuk masuk dia harus menyerahkan logbook namanya, bukti kerja dia di klub, di SSB atau di akademi selama 50 jam. Dari C ke B juga harus menyerahkan 60 jam. Dari B ke A 70 jam. Itu bukti bahwasanya dia bekerja setelah mendapatkan sertifikat, kemudian mengupgrade sertifikat. Gitu. Kalau misalnya saya di Jakarta nih, berarti saya mesti kemana nih, Coach? Ke Asprof DKI. Oh, ke Asprof DKI ya langsung ya? Ya. Karena mereka yang mengelola kursus, dan semua kursus pengajuannya adalah, misalnya ada ASKOT. Kalau di Jakarta kan hanya ada asosiasi kota PSSI, itu kan ada 5. Mereka boleh mengajukan, meminta rekomendasi ke Asprof PSSI DKI, kemudian bersurat ke PSSI, maka PSSI akan meminta pertama adalah daftar peserta, karena untuk D itu minimal 18, maksimal 30, untuk C, B, dan A itu minimal 18 dan maksimal 24. Kemudian ada surat izin dari Satgas COVID setempat sebagai penyelenggara, karena dalam kondisi pandemi ini harus ada izin dari Satgas setempat. Dan itu dipantau oleh Satgas terkait protokol kesehatannya. Nah, setelah masuk ke PSSI, maka di kepelatihan PSSI memberikan rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekjen, kemudian memberikan surat tugas kepada instruktur yang bertugas kepada Asprof. Nanti Asprof yang mengabarkan ke panitianya. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada yang mau daftar, kayak tadi ya, yang tadi Coach Yayin udah informasikan ya. Jadi sebenarnya untuk D pun semua orang punya peluang ya. Semua orang sebenarnya punya peluang untuk menjadi pelatih ya. Betul. Ya siapa tahu gitu loh, karena kan kita nggak pernah tahu, kayak misalnya contoh ya, kalau kita kembali ngomong tentang Mourinho itu kan bukan pemain yang terkenal banget kan, bukan pemain profesional yang terkenal hebat kan, tapi dia bisa jadi pelatih yang bagus gitu. Why not gitu? Itulah kan gunanya. Itu gunanya lisensi. Jadi tidak menjamin pemain top, bekas pemain top, bekas pelatih top, dia otomatis lolos menjadi pelatih yang berlisensi. Tidak, karena ada keilmuan lain berbeda dengan ketika dia menjadi pemain. Jadi tidak ada jaminan pemain top bisa menjadi pelatih top. Contohnya Maradona, Franco Baresi, Pele, nggak ada yang menjamin mereka bisa menjadi pelatih top. Betul. Malah ini ya, nggak bagus ya mereka ngelatih ya. Coba balau. Ya. Oke, Coach Yayan, thank you banget buat waktunya. Kita podcast sudah hampir 2 jam. Kita ngobrol-ngobrol banyak, lama banget ini. Ya. Oke, sekali lagi thank you buat waktunya, Coach Yayan. Sama-sama, sehat selalu, sukses. Iya. Sampai ketemu ya.